Ya, ketatnya kompetisi membuat negara-negara di belahan dunia jor-joran mengembangkan bisnis berbasis teknologi. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk menunjang terciptanya ekosistem dan juga iklim perusahaan teknologi mumpuni ini. Dan di Amerika Serikat ada Silicon Valley. Di kawasan di California ini dipenuhi oleh berbagai raksasa teknologi seperti Google, Yahoo, Apple, hingga raksasa otomotif Tesla. Nah, di India mereka mempunyai yang namanya Bangalore City yang juga menjadi pusat perkembangan teknologi. Di Indonesia kita punya apa? Jangan sedih karena ternyata kita juga mempunyai Silicon Valley ala Indonesia. Lebih lengkap saya ulas untuk Anda pagi hari ini di Nongsa di Town, Silicon Valley ala Batam. Ya, Anda pemirsa CNBC Indonesia pasti pernah berkunjung ke Batam di Kepulauan Riau yang lokasi geografisnya ini sangat dekat sekali dengan Singapura. Dan di Batam inilah Nongsa di Town yang merupakan kolaborasi perusahaan konglomerasi Sinarmas Land dan juga Citra Mas Group digadang-gadangkan pemerintah akan menjadi the next Silicon Valley ala Indonesia yang akan menjadi pusat pengembangan ekonomi digital di negara kita dan juga pusat pariwisata. Dan pasti Anda tahu ya betapa mahalnya harga tanah di Singapura. Makanya kalau Anda tinggal di rumah atau landed property di sana pasti Anda kaya raya sekali. Dan dipilihnya Batam dikarenakan lokasinya tadi yang sangat dekat sekali dengan Singapura yang banyak sekali membuat perusahaan-perusahaan raksasa teknologi di sana diharapkan oleh pemerintah karena mahalnya harga tanah di Singapura akan menarik investor-investor tersebut untuk membangun hub atau perusahaan-perusahaan mereka di Nongsa di tahun ini yang akan menjadi jembatan dari penghubung berbagai perusahaan digital dan juga teknologi antara Indonesia dan juga Singapura. Dan nilai proyeknya ini juga tidak main-main begitu ya dari Nongsa di tahun ini yakni mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat. Lantas dengan investasi yang sangat besar sekali mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat ini seperti apa nantinya Nongsa di tahun di Batam ini? Kita lihat lebih lanjutnya di slide berikutnya. Ya, kita lihat dulu sekilas terkait dengan Nongsa di tahun saat ini, di mana sebenarnya Nongsa di tahun ini sudah ada sejak tahun 2018 lalu. Dan tercatat hingga saat ini sudah mempunyai lebih kurang 1.000 pekerja yang bekerja di Nongsa di tahun ini. Baik dari perusahaan besar ataupun kecil yang jumlahnya mencapai 100 perusahaan multinasional. Dan termasuk ke dalamnya ini ada beberapa kami paparkan untuk Anda perusahaan-perusahaan multinasional seperti Jlins, RGA dan juga WebIP yang sudah membangun hub mereka di Nongsa di tahun ini. Dan targetnya yang dipatok oleh pemerintah begitu ya, ke depannya Nongsa di tahun ini akan mempunyai lebih kurang 8.000 tenaga kerja digital yang akan bekerja di sini. Dengan total luasnya kalau kita lihat Nongsa di tahun ini mempunyai total luas yakni sebesar 62 hektar. Lalu kemudian kita lihat juga untuk fasilitas-fasilitasnya karena memang ini digadang-gadangkan akan menjadi kota sendiri, kota baru begitu ya seperti yang Anda melihat mungkin di BSD City begitu ya. Nah, ini memerlukan yang namanya fasilitas-fasilitas penunjang. Nah, kita lihat fasilitas-fasilitas apa saja yang akan dibangun di Nongsa di tahun ini. Setidaknya ada beberapa di sini bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah pusat perbelanjaan, lalu kemudian pusat pelatihan digital dan juga dikatakan oleh pemerintah akan dibangun juga institut-institut dan juga universitas di Nongsa di tahun ini. Lalu kemudian pastinya ada hotel dan juga co-working space yang juga membolehkan kita ketahui pekerja-pekerja digital ini kan memang tidak harus masuk ke kantor begitu ya. Jadi mereka mempunyai opsi juga bisa bekerja lewat atau di co-working space yang ada di Nongsa di tahun ini. Dan kedepannya pemerintah juga berharap Nongsa di tahun ini akan menjadi pusat perkembangan teknologi dan juga ekonomi digital seperti yang kita lihat di beberapa negara. Nah, seperti apa perbandingannya dengan Silicon Valley yang ada di luar sana? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, pertama kita ke Amerika Serikat terlebih dahulu. Kita ketahui di Amerika, tepatnya di San Francisco, mereka mempunyai yang namanya Silicon Valley begitu ya, dengan luas kawasannya kalau kita lihat ini adalah sebesar 4.800 km persegi dan juga penduduknya ini juga lumayan pesat ya di Silicon Valley ini, yakni sebanyak 3 juta orang saat ini. Dan kalau kita lihat ini kan memang Silicon Valley ini menjadi pusat dari perusahaan-perusahaan teknologi ya. Dan ini tercatat ada sekitar 2.000 perusahaan teknologi yang ada di Silicon Valley ini. Dan Anda mungkin tahu begitu ya nama-nama besar seperti Apple, Google dan juga Tesla ini semuanya mempunyai hub atau pusat pengembangannya di Silicon Valley di Amerika Serikat ini. Dan kalau kita lihat ini tercermin juga begitu ya terkait dengan Silicon Valley ini sebagai pusat pengembangan teknologi, tercermin juga di rata-rata penghasilan
penghasilan pekerja yang ada di Silicon Valley ini. Yang nilainya ini lumayan fantastis, 125.580 per tahunnya. Ini adalah pendapatan rata-rata penghasilan pekerja di Silicon Valley, atau kalau kita rupiahkan ini adalah sebesar 1,7 miliar rupiah per tahunnya. Lalu kemudian dari Amerika Serikat kita ke India yang juga mempunyai pusat ekonomi digital mereka, yakni Bangalore City yang merupakan Silicon Valley of India. Kita lihat untuk kawasannya saat ini adalah ini sepertinya paling luas begitu ya, 800 hektar. Lalu kemudian untuk pekerjanya ini mencapai 100.000 orang hingga saat ini. Dan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan teknologinya memang tidak sebanyak dari Silicon Valley di Amerika Serikat, tapi lumayan ada di 350 perusahaan teknologi yang sudah membangun hub mereka di Bangalore City ini. Dan kalau kita lihat memang dalam beberapa tahun terakhir begitu ya, Bangalore City ini memang menarik investasi dari raksasa-raksasa teknologi dunia yang ada. Kita lihat ini adalah data untuk tahun 2020, investasi teknologi di Bangalore City di India ini. Kita lihat yang pertama ada perusahaan milik Jeff Bezos begitu ya, Amazon, yang ternyata tahun 2020 lalu ini berinvestasi mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat di Bangalore City ini. Lalu kemudian Facebook ini lebih besar lagi angkanya di 6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan yang terbesar saat ini investasinya untuk di Bangalore City ini datang dari Google yang berinvestasi sekitar 10 miliar dolar. Dan dari 3 raksasa teknologi ini saja ini tercatat begitu ya, untuk investasi di Bangalore City ini sudah mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kalau kita melihat betapa suksesnya kedua Silicon Valley ini juga pastinya membuat kita ikut bertanya-tanya, apakah nanti Silicon Valley Indonesia ini juga akan sesukses dari Silicon Valley 2 ini? Kita lihat potensinya di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda. Ini adalah hasil riset dari Google dan juga Temasek yang memproyeksikan ekonomi digital di RI akan tumbuh amat sangat pesat ke depannya. Karena ini melihat perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir, kita lihat untuk tahun 2019, saat itu nilai dari ekonomi digital Indonesia berada di kisaran 21 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan ini mencapai 298 triliun rupiah. Lalu kemudian kita lihat di tahun 2020 ya, angka ini naik 2 kali lipat. Sangat signifikan sekali menjadi 44 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan ini menjadi 624 triliun rupiah. Namun kita lihat untuk proyeksi yang saya katakan tadi amat sangat pesat ini di tahun 2025, di mana Google dan juga Temasek memproyeksikan nilai ekonomi digital di Indonesia akan menembus angka 124 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan ini nilainya menjadi 1.760 triliun rupiah. Dan kita ketahui ini target ini merupakan target yang sejalan ya dengan target pemerintah, di mana kalau untuk tahun 2025 sendiri pemerintah menargetkan ekonomi digital di Indonesia akan menciptakan lebih dari 3,7 juta pekerjaan baru. Dan dengan perkembangan dan juga pesatnya teknologi yang ada saat ini dan juga adaptasi teknologi dan juga internet oleh masyarakat Indonesia, diproyeksikan juga bahwa pertumbuhan pendapatan oleh UMKM atau usaha menengah kecil dan juga mikro di negara kita ini mampu tumbuh hingga 80% dengan adanya adaptasi dari teknologi ini. Dan juga kalau kita lihat memang ini target yang sangat optimistis, tapi juga diproyeksikan juga nih oleh lembaga sebesar Google dan juga Temasek yang sepertinya sangat optimistis sekali melihat potensi dari ekonomi digital di negara kita. Jadi berikut ini adalah gambaran terkait di tengah pesatnya digitalisasi dan juga ekonomi digital saat ini. Mau tak mau kita semua harus beradaptasi, dan juga di sisi lain dengan pesatnya pertumbuhan ini pemerintah harus meraih segala macam opportunity, dan salah satunya adalah dengan membangun pusat ekonomi digital. Nah, mampukah Silicon Valley Indonesia ini disamakan nantinya dengan Silicon Valley di luar sana? Kita nantikan bersama.